Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok AJFTA 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan model diskusi FGD di mana sebelumnya perkenalkan nama saya Ira Nur Rohmah sebagai moderator. Selanjutnya ada Tulen. Saya Rafiq Awaludin. Saya Novita Viviana. Saya Evaria Safitri. Jadi di kelompok AJFTA 4 ini ada 5 anggota. Selanjutnya kita di sini akan membahas terkait dengan pengaruh penerapan area perdagangan bebas ASEAN Cina AJFTA tentang impor produk tekstil batik di Perseroan Terbatas Indonesia tahun 1998 sampai dengan 2014, di mana hal ini sangat marak-maraknya pada tahun tersebut. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya yang ingin diungkapkan dalam jurnal ini. Begitu. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini akan ada pematik yang akan memberikan pandangan terkait dengan isi dari jurnal ini. Kepada Mbak Navita, saya persilahkan. Ya, saya dari perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan pemaparan singkat terkait pengaruh penerapan area perdagangan bebas ASEAN Cina AJFTA tentang impor produk tekstil batik di PT Indonesia tahun 1998 sampai 2014. Nah, artikel ini dipublikasikan pada Februari 2017, di mana hasilnya menunjukkan adanya pengaruh impor batik dari Cina yang semakin membesar pasca berlakunya AJFTA. Nah, sebelumnya AJFTA sendiri adalah bagian antara ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina yang mulai berlaku di tahun 2007. Nah, pada kesempatan kali ini, pada AJFTA sendiri, itu sebenarnya bertujuan untuk masing-masing negara bisa saling mengunggulkan produk yang dihasilkan. Terkait itu, terkait artikel yang ada dalam pembahasan kali ini, yakni di mana pengaruhnya terhadap produk tekstil yang produk tekstil dari Indonesia yang bersaing dengan produk tekstil dari Cina. Nah, pada kesempatan kali ini juga artikel ini membahas adanya salah atau adanya produk tekstil yang dihasilkan oleh Indonesia itu kalah dengan produk hasil tekstil yang dihasilkan oleh Cina. Untuk itu, di uji penelitian atau artikel ini yakni dengan uji beda non-parametric Mann-Whitney, di mana uji ini membandingkan antara hasil omset penjualan setelah berlakunya perjanjian AJFTA terhadap Cina dan sebelum perjanjian atau sebelum berlakunya perjanjian AJFTA pada Cina. Hasil menunjukkan itu adanya kenaikan signifikan antara produk impor dari Cina ke Indonesia, karena perjanjian ini juga membebaskan antara perdagangan antar negara tanpa pengenaan biaya baik tarif maupun non tarif. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang di sini ada yang ingin ditanyakan?
Jadi Halo. berdasarkan materi terkait dengan jurnal ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Novita, ini sebenarnya perdagangan bebas ASEAN Cina tentang impor produk tekstil ini sangat perlu untuk kalian kaji tentunya. Jadi dari apa yang telah disampaikan, silahkan ada yang ingin bertanya? Mau tanya boleh ya? Ini kan semuanya udah baca ya tadi ya. Dalam artikel tersebut kan disebutkan bahwa dalam perjanjian ACFTA ini meningkatkan nilai impor terhadap tekstil dan menguntungkan Cina ya. Nah, lantas bagaimana untuk keuntungan Indonesia sendiri setelah berlakunya perjanjian ini? Boleh pendapatnya teman-teman semuanya ya. Menurut kalian gimana? Bisa diulangi? Iya, jadi ini kan menguntungkan Cina sekali ya, misal perjanjian ini dalam teks tersebut loh maksudnya. Nah, kemudian ini bagaimana untuk keuntungan Indonesia setelah berlakunya perjanjian ini gitu loh. Pendapat kalian gimana? Ya, izin menjawab ya. Mungkin nanti ditambahkan atau ditanggapi oleh teman-teman sekalian. Nah, kalau menurut saya, keuntungan dari Indonesia sendiri karena memang Indonesia juga tidak hanya menghasilkan produk tekstil ataupun ya produk tekstil yang dibahas dalam artikel ini, tetapi Indonesia juga menghasilkan produk seperti migas dan sebagainya. Nah, karena di sini pembahasannya tentang tekstil, jadi terlihat sangat menguntungkan Cina. Untuk itu, karena untuk perjanjian ACFTA sendiri, itu juga tak bisa menguntungkan masing-masing negara di mana adanya dan kompetitif dari suatu produk yang dihasilkan oleh suatu negara. Jadi apabila dalam artikel ini memang kelihatan sangat menguntungkan Cina karena yang dibahas adalah tekstil di mana produk tekstil dari Cina mulai tahun 2007 sekitar 2007 dengan yang dibahas artikel ini yakni memang saat itu produk Cina lebih murah dibandingkan produk Indonesia dan biaya dan kualitas dari produk Cina juga seperti produk Indonesia walaupun kualitasnya masih bagus Indonesia, cuman karena mungkin kebiasaan masyarakat yang lebih memilih murah dan adanya kebebasan antara impor, mungkin masyarakat lebih memilih produk Cina. Dan untuk keuntungan Indonesia sendiri mungkin bisa dilihat dari sektor komoditas lain seperti migas, hasil pertambangan dan sebagainya sih. Seperti itu. Pada saat transaksi produk atau sektor hasil produksi lain menguntungkan Indonesia saat adanya kebebasan perjanjian ACFTA ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan terkait pertanyaan tadi. Kemudian kalau mau tanya lagi boleh nggak ini? Halo, cek. Halo, boleh silakan. Tapi terkait yang tadi, apakah sudah cukup atau ada tanggapan terkait dengan jawaban yang telah disampaikan? Kalau untuk saya sih mungkin cukup. Untuk yang lain gimana? Silahkan sih. Saya juga cukup. Saya juga mau bertanya apakah diperbolehkan. Monggo. Ya, Oh ya udah, monggo silakan. Mbak Eva dulu ya. Ini yang nanya Raufik dulu apa saya dulu? Ya, Mbak Eva terserah dulu. sih Silakan. yang ada pertanyaan. Mau nanya, dengan adanya penerapan EFTA ini kan tentunya nantinya persaingannya itu ketat dari masing-masing pesaing. Nah, bagaimana cara Indonesia sendiri menurut teman-teman untuk menghadapi persaingan itu? Oh iya.
Ya, izin menjawab ya. Mungkin kan kalau dari perjanjian ACFTA ini dengan yang dibahas pada bab pendahuluan, itu kan tujuannya yakni untuk saling mengunggulkan produk yang dihasilkan dari suatu negara. Nah, mungkin dari masing-masing negara itu mempunyai produk yang salah satu produk yang unggul dan kemudian bisa diperdagangkan di negara luar atau saling impor maupun ekspor. Nah, untuk itu karena perjanjian ini adanya kebebasan. Tadi pertanyaan gimana ya, Mbak Eva? Kayak strategi dari Indonesia sendiri dalam perjanjian ACFTA seperti itu, agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Persaingan ya, mungkin saling bisa menghasilkan produk yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Jadi karena kan dari artikel ini kayak seperti kita melihat adanya Indonesia itu kalah dari produk Cina karena memang harganya lebih murah dan kualitasnya juga tinggi. Mungkin dari pihak Indonesia sendiri atau negara yang memang kalah itu bisa saling meningkatkan kualifikasi pada produk yang dihasilkan sih, seperti itu menurut saya. Oh, Saya izin menjawab tambahin boleh ya. ya? Oh ya, Gimana monggo. Mas? Mbak Ira. Iya. Mbak Ira dulu silahkan. Oh gitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Novita, itu harus meningkatkan kualitas dari produk dari negara tersebut. Misalnya saja negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, tekstil batik itu memang sebuah produk yang seharusnya bisa memberikan keunggulan bagi negara Indonesia. Karena misalnya jika Indonesia mau lebih peduli, artinya lebih meningkatkan kualitas dari produk batik tulis, batik yang ada di Indonesia itu lebih diunggulkan kualitasnya, terus spesifikasinya, terus benar-benar dikenalkan terhadap masyarakat Indonesia, itu akan menciptakan kesan tersendiri bagi masyarakat, dan masyarakat juga akan lebih memilih produk Indonesia dibandingkan produk dari Cina. Meskipun ke depan, seperti yang disampaikan di artikel ini, mereka itu lebih kepada produk Cina itu kualitasnya bagus dan murah. Tetapi jangan salah, produk Indonesia sebenarnya jauh lebih bagus karena bahan-bahan yang dihasilkan, yang diperoleh itu benar-benar bahan baku yang maksudnya dalam artian di Indonesia itu sangat banyak gitu. Kalau kita lihat di Cina, itu kan negara yang lebih fokus ke teknologi ya. Sedangkan kalau batik tulis itu estetikanya itu kan luar biasa ya. Kalau kita bisa mengunggulkan batik tulis misalnya, itu kan harusnya bisa gitu. Jadi kita sebagai generasi muda harus mampu membawakan dan harus mampu menyebarluaskan terkait dengan batik yang ada di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Silakan tadi Mas Rafiq ingin menambahi. Iya, menambahkan sedikit ya. Jadinya untuk strategi itu menurut saya kita harus lebih kreatif lagi gitu loh. Kadang juga kan negara Indonesia itu di negaranya sendiri ini disepelekan. Kalau di negara luar malah lebih diapresiasi gitu. Mobil apa ya gitu ya. Itu kalau di negara luar lebih diapresiasi lagi. Jadi untuk kedepannya mungkin strateginya bisa lebih kreatif lagi gitu ya. Mungkin agak keluar dari konteks tekstil dan batik, tapi seperti itu mungkin lah. Ditangkap apa enggak Mbak Eva? Ya, terima kasih teman-teman. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi.
Bagaimana? Tadi agak putus-putus ya suaranya. Mau lagi Mbak? Ya, silakan. Kalau itu kan tadi udah dibahas mengenai keuntungan Indonesia ya. Kemudian dengan adanya perjanjian ini, apakah menurut kalian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri, atau malah sebaliknya, banyak yang kehilangan pekerjaan akibat perjanjian ACFTA ini, secara keseluruhan maksudnya. Menurut kalian gimana? Coba. Gimana Pak? Kurang jelas suaranya apa gimana? Ya, izin menjawab ya. Udah jelas. Ya, aku udah jelas. Izin menjawab. Terdengar enggak? Terdengar? Iya ya. Dengar. Ya. Jadi dalam tadi kan tujuan dari perjanjian ACFTA ini apakah bisa mensejahterakan masyarakat atau tidak? Seperti itu ya. Iya. Jadi dalam artikel ini juga sebenarnya dibahas dalam tinjauan literatur paragraf ketiga, di mana tujuan ACFTA adalah kuat dan meningkatkan ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara-negara anggota. Jadi karena kan yang konteks pertama itu kan memperkuat dan meningkatkan ekonomi, di mana langsung dalam adanya kegiatan produksi juga bisa saling menyerap tenaga kerja. Nah, karena memang adanya serapan dari tenaga kerja itu mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari masyarakat yang memiliki pekerjaan. Seperti halnya di industri tekstil ini, karena kan industri tekstil itu seperti yang dibahas dalam paragraf yang sama, di mana industri tekstil ini juga kayak seperti atau kegiatan produksinya itu cukup kompleks, adanya proses produk menjadi benang, proses pewarnaan, proses dan sebagainya. Nah, di mana semua proses itu membutuhkan jumlah tenaga kerja yang untuk pemenuhan dibutuhkan tenaga kerja. Untuk itu mungkin bisa adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih pada suatu produksi seperti itu. Jadi kalian ada yang ingin menambahkan? Kalau dari saya sih sependapat ya, maksudnya dalam artian di sini sebenarnya jika perjanjian penerapan area ini benar-benar bisa diterapin dengan baik, ya artinya Indonesia mampu bersaing. Tapi kalau dilihat saat ini, Indonesia kan masih dalam proses yang katanya bisa dikatakan sebagai negara maju. Tapi dalam artian masih sangat jauh dari kata negara maju begitu ya. Jadi untuk negara yang saat ini masih proses negara menuju maju, saya bisa katakan seperti itu ya. Itu terbilang sangat sulit untuk bisa lebih maksudnya lebih bisa bersaing gitu. Kalau misalnya sumber daya manusianya itu bisa bisa menciptakan produk tekstil batik dengan yang cukup dan bisa mencapai keunggulan yang kompetitif, itu artinya produk Indonesia yang batik itu bisa bersaing begitu. Kalau dari saya seperti itu sih, Mas. Silakan dari yang lain. Ya, izin menambahkan juga ya. Izin menambahkan tadi kan itu kan kayak dari perjanjian ini apakah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tergantung dari suatu negara itu sendiri. Misalkan saja tadi apa yang dikatakan di Indonesia masih proses menjadi negara maju. Itu bisa
dilakukan dengan berbagai seperti adanya peningkatan kualitas dari sumber daya manusianya itu sendiri, khususnya masih artikel ini kayak dalam menghadirkan suatu alternatif dan memang laku di pasaran internasional. Kemudian juga diupayakan untuk melakukan kegiatan penjualan atau promosi kepada negara luar dengan memanfaatkan website atau media sosial yang memang terhubung dengan negara luar, seperti itu sih. Jadi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dalam penerapan perjanjian ini tergantung dengan kebijakan dalam seperti perjanjian ini. Barangkali dari kalian juga yang ingin menambahkan. Iya, baik, menurut saya sih udah cukup ya. Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Ira, silahkan. Terima kasih. Dari sini ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup. Bertanya. Oh iya, silahkan. Saya mau nanya, jelaskan kalau Cina lebih unggul ya. Nah, menurut teman-teman gimana, bisa faktor apa yang menyebabkan bisa dibilang Indonesia itu masih kalah daripada Cina? Ya, barangkali dari kalian ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Yang pertama, izin jawab ya terkait dengan apa sih kenapa produk Cina itu bisa lebih unggul ya? Dalam artian di sini Indonesia itu kalah gitu kan. Nah, bisa kita ketahui bahwa di Cina itu menerapkan sistem dumping dalam artian ketika menjual di luar negaranya itu harganya itu sangat rendah gitu. Seperti yang dipaparkan dalam jurnal ini, produk Cina itu bisa menyaingi produk Indonesia dengan harga yang murah dan kualitasnya juga baik. Jadi, masyarakat juga akan memilih produk tersebut karena harganya lebih murah. Terus terkesan mereka itu, wah dari luar negeri seperti itu kan. Jadi sudah ada mindset yang mengakibatkan produk dari Indonesia juga menjadi kalah gitu loh. Jadi yang pertama, kita bisa melakukan atau membangun mindset bahwa kita itu harus cinta terhadap produk Indonesia. Salah satunya batik, seperti itu. Yang kedua, bukan berarti produk dari luar itu kualitasnya bagus dan dengan harga yang rendah, seperti itu. Kita itu harus pertama, jika kita yakin akan produk Indonesia, artinya meskipun itu produk dari luar harganya murah atau kualitasnya itu ya bagus dalam artian sama dengan produk Indonesia, itu kita lebih memilih produk yang ada di Indonesia. Seperti itu. Silakan yang lain. Saya setuju sih dengan pendapat Mbak Ira. Saya juga mau menambahin sedikit, kenapa produk dari Indonesia itu lebih kalah dibandingkan produk dari Cina. Berdasarkan literatur yang saya baca, hal ini karena di Indonesia itu terjadi dengan adanya tingginya biaya produksi dalam Ya, terserah.
Kan bisa dikati si awal-awal. Iya, ya. Berdasarkan literatur yang saya baca, hal ini karena tingginya biaya produksi dan kondisi infrastruktur yang belum mendukung produksi tersebut, seperti halnya kondisi jalan yang buruk atau tarif listrik yang tinggi, sehingga menyebabkan harga produk dari Indonesia sendiri itu lebih mahal dibandingkan dengan produk dari Cina. Oleh karena itu, pentingnya dukungan dari pemerintah untuk membantu UMKM seperti memperbaiki kondisi jalan atau mendukung dalam segi modal dan infrastruktur agar UMKM kelas menengah ke bawah itu bisa ikut bersaing dengan pembisnis atau dengan produk dari Cina. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahi lagi? Ya, saya juga menambahkan sedikit ya. Mungkin faktor yang memang menyebabkan produksi industri dari Cina murah itu karena memang dari Cina sendiri memanfaatkan kecanggihan teknologi. Sedangkan Indonesia mungkin teknologi yang dimiliki atau kepemilikan barang modal di Indonesia sendiri itu masih kurang. Dan karena memang kepemilikan teknologi yang dimiliki Cina itu sudah canggih, jadi produksi yang dihasilkan di Cina itu banyak dan tanpa harus menambah biaya produksi, seperti itu. Ya, bisa dilanjut Mbak Ira. Baik, jadi itu menurut literatur atau yang sudah dibaca sama Mbak Eva ya. Kalau yang lain bagaimana? Ada yang lain? Mungkin sudah cukup kali ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada, silakan dari Mbak Ijul untuk memaparkan hasil diskusi. Oh, ada yang bertanya lagi, silakan. Ya, mungkin kalian bisa menjawab sebisanya atau memang ada bacaan yang terkait ini. Nah, dalam bacaan artikel itu adanya pokok bahasan terkait di mana industri tekstil Indonesia sendiri walaupun kalah dari Cina, tetapi industri tekstil Indonesia ini menyumbangkan perekonomian terbesar setelah sektor migas. Namun dalam adanya peningkatan sumbangan perekonomian di Indonesia tidak dibarengi dengan kesejahteraan atau peningkatan upah pada tenaga kerja itu sendiri. Jadi menurut kalian bagaimana yang meningkatkan upah tenaga kerja itu sendiri juga dibarengi dengan peningkatan hasil produksi, seperti itu. Jadi intinya Indonesia menyumbang industri tekstil ke negara lain, tetapi impor tekstil ke negara lain, tetapi tidak dibarengi dengan kesejahteraan tenaga kerja. Seperti apa yang disampaikan bahwa tujuan dari perjanjian ini juga meningkatkan perekonomian Indonesia, perekonomian suatu negara, seperti itu. Apa ya? Silakan barangkali dari teman-teman. Jadi poin pentingnya tadi terkait dengan pertanyaannya tadi kan agak putus-putus ya Mbak Navita. Itu bagaimana Indonesia dapat
Dapat apa tadi ya? dapat mensejahterakan tenaga kerja yang bekerja di industri dengan kan di bacaan itu kan adanya bacaan terkait bahwa industri tekstil dari Indonesia itu memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perekonomian setelah sektor migas. Nah, tetapi perkembangan dari sektor ekspor industri ini tidak dibarengi dengan kesejahteraan para pekerja, di mana juga sesuai perjanjian ACFTA ini kan mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan perekonomian, tentunya mensejahterakan dari masyarakat itu sendiri. Kenapa bisa tidak? Kenapa tidak dari produksi industri itu tidak mensejahterakan masyarakat atau tidak mensejahterakan para pekerja industri itu? Ya, izin menjawab ya Mbak Novita. Kalau menurut saya ya, kalau dari pemerintah mungkin bisa membantu dari adanya UMR gitu ya, untuk kesejahteraan masyarakatnya seperti upah minimum regional seperti di Purbalingga. Misalkan ada minimal 2 juta jadi 2 juta sebulan. Nah, tetapi pada tekstil yang masih belum menerapkan gaji UMR ini ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia sendiri masih kurang sejahtera di industri tekstil ini. Kalau menurut kalian gimana? Oh, jadi poin pokok yang Mas Rafiq sampaikan terkait penerapan UMR yang tidak Belum diterapkan maksimal. secara baik di industri, begitu ya? Ya, apalagi kalau yang belum ada nama PT gitu biasanya gajinya itu sembarangan loh, kayak misal harusnya 2 juta cuma digaji 800.000 gitu loh, Mbak. Jadi masih kurang sejahtera. Berarti dari situ harusnya ada kebijakan pengawasan yang lebih ketat ya terkait gaji untuk para pekerja, begitu ya? Ya, betul sekali. Dari yang lain mungkin ada tambahan? Berarti ini lebih condong kepada kinerja dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat supaya masyarakat itu yang bekerja itu benar-benar mendapatkan gaji sesuai dan bisa mencukupi kebutuhan, itu yang paling penting. Bagaimana Mbak Novita? Ya, baik. Ya, terima kasih. Mungkin dari negara sendiri bisa kebijakan terkait kerja sih. Oke. Baik, setelah dipaparkan hasil dari jurnal ini, kami rasa itu sudah cukup ya terkait dengan isi dari pengaruh penerapan area perdagangan bebas ASEAN Cina. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan terkait dengan notulensi hasil diskusi kita pada kali ini. Silakan Mbak Selflizul untuk memaparkan hasil dari diskusi kita. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, akta sendiri itu apa sih? Menurut kami ya, akta itu merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas. Nah, tujuan ACFTA ini sendiri yaitu untuk memperkuat dan meningkatkan ekonomi perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota. Selain itu juga ini dapat disimpulkan bahwa nilai impor tekstil batik setelah adanya perjanjian ini lebih besar daripada sebelum ada perjanjian ini. Kemudian yang kedua ada
Yang kedua, ada pertanyaan, yaitu dalam jurnal menyebutkan bahwa dalam hal ini Cina paling diuntungkan. Nah, bagaimana untuk Indonesia sendiri? Bagaimana setelah adanya perjanjian ini, dampak apa yang didapat di Indonesia? Nah, jawabannya yaitu seperti yang sudah dijelaskan dalam artikel, tujuan akta sendiri yaitu untuk memperkuat dan meningkatkan ekonomi perdagangan dan investasi antar negara-negara anggota. Jadi Indonesia sendiri juga diuntungkan dalam adanya perjanjian ini. Kemudian dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu bagaimana untuk kesejahteraan Indonesia sendiri ya, itu masyarakat Indonesia diuntungkan. Oke, selanjutnya faktor kenapa masih Indonesia tertinggal dari Cina. Yang pertama yaitu produk Cina harganya lebih murah dan kualitasnya lebih baik daripada produk Indonesia. Yang kedua, ada mindset dari warga negara Indonesia sendiri yang berasumsi bahwa produk dari luar negeri lebih bagus daripada produk di dalam negeri. Yang ketiga, tingginya biaya infrastruktur sehingga harga masih tinggi. Dan yang keempat, Cina memanfaatkan teknologi, sedangkan Indonesia bisa dibilang teknologinya masih jauh dari Cina. Itulah mengapa harga barang di Cina itu lebih murah daripada di Indonesia. Dan terakhir, tekstil menyumbang perekonomian terbesar setelah migas untuk Indonesia sendiri. Nah, tapi mengapa upah tenaga kerja di bidang tekstil sendiri masih rendah? Yang pertama, karena penerapan UMR yang belum maksimal. Nah, ini menjadi salah satu tugas bagi pemerintah untuk menegakkan kembali kebijakan terkait dengan upah tenaga kerja. Oke, sekian notulen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Ira. Baik, terima kasih Mbak Sarflizul. Itu tadi hasil dari diskusi kami kelompok 4 AJFTA. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pengaruh penerapan area perdagangan bebas ASEAN Cina tentang impor produk tekstil batik di PT Indonesia tahun 1998 sampai 2014. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.